Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pemeriksaan protein, albumin, dan protein total. Kelompok kami terdiri dari Alda Hikmah, Hani Mariska, Rahmadani, Wahyu Niarsi, dan saya sendiri sebagai moderator Desnada Nabila Hanun. Yang pertama-tama, pengertian tentang albumin akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama, pengertian albumin. Albumin merupakan protein utama yang terdapat dalam tubuh manusia yang berkisar antara 55-60%. Menurut Kamus Kedokteran, albumin merupakan protein yang larut dalam air dan juga dalam larutan garam konsentrasi sedang. Albumin terdiri dari rantai tunggal polipeptida dan 585 asam amino. Sekitar 40% albumin terdapat dalam plasma, dan 60% sisanya terdapat di ruang ekstrasel. Albumin diproduksi oleh hepatosit yang ada pada hati. Protein ini dapat meningkatkan tekanan osmotik untuk mempertahankan cairan vaskuler. Albumin mengikat dan membawa berbagai macam molekul hidrofobik serta kolesterol, asam lemak, bilirubin, obat-obatan, racun, ion logam, transisi, dan gas. Nah, yang kedua, metabolisme albumin. Albumin disintesis di hati. Sintesa albumin dalam sel hati dilakukan dalam dua tempat, yaitu pertama pada polisom bebas di mana albumin dibentuk untuk keperluan intravaskuler. Yang kedua, poliribosom yang berkaitan dengan retikulum endoplasma di mana albumin dibentuk untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Sintesa albumin pada orang normal memiliki kecepatan pembentukan 194 mg atau kilogram per hari dan menghasilkan albumin 12-25 gram per hari. Nah, yang ketiga, fungsi albumin. Berdasarkan fungsi fisiologis secara umum, albumin di dalam tubuh mempertahankan tekanan onkotik plasma. Peranan albumin terdapat tekanan onkotik plasma mencapai 80%, yaitu 25 mmHg. Menurut Adriani, secara detail, fungsi dan peran albumin dalam tubuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, albumin sebagai pengikat dan pengaput. Yang kedua, efek antikoagulan albumin. Yang ketiga, albumin sebagai pendapar. Yang keempat, efek antioksidan albumin. Yang kelima, mempertahankan integritas mikrovaskuler. Selanjutnya, pada pembahasan selanjutnya akan dibahas mengenai pemeriksaan albumin. Yang pertama, ada sampel pemeriksaan albumin. Nah, bahan pemeriksaan albumin adalah serum atau plasma yang diambil dari darah vena. Serum atau plasma yang digunakan harus dipisahkan dari sel-sel darah. Kemudian sampel yang akan diperiksa hendaknya tidak lipemik, tidak hemolisis, dan tidak ikterik karena dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Serum darah adalah plasma tanpa fibrinogen, sel, dan faktor koagulasi lainnya. Serum merupakan cairan berwarna kuning muda yang didapat dengan cara mensentrifugasi sejumlah darah yang dibiarkan membengkak tanpa antikoagulan. Selanjutnya, kemudian ada metode pemeriksaan albumin. Metode yang pertama yaitu elektroporesis. Metode elektroporesis dilakukan berdasarkan pemisahan protein atas dasar muatan elektriknya. Nah, prinsip pada metode ini, protein ditempatkan di suatu arus elektrik, akan berpindah menurut gerakan dari aliran elektrik tersebut, di mana pergerakannya ditentukan oleh larutan penyangga. Arus pergerakan tergantung oleh muatan, yaitu muatan negatif dan muatan positif.
Kation yang mempunyai muatan positif bergerak ke kutub katode atau terminal negatif. Nah, sedangkan anion yang bermuatan negatif bergerak ke kutub anode atau terminal positif. Metode ini memisahkan protein plasma menjadi albumin, globulin alfa 1, globulin alfa 2, beta globulin, gamma globulin. Kemudian metode ini sangat akurat, namun membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengerjaannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Desnada. Yang kedua adalah dye binding. Yang A, BGG atau bromcresol green merupakan indikator yang umum dipakai untuk pemeriksaan kadar albumin. Prinsip metode ini adalah peningkatan albumin oleh BGG pada pH 4,2, yaitu asam menghasilkan warna biru kehijauan. Metode BGG tidak spesifik untuk pemeriksaan kadar albumin. Selain meningkat albumin, BGG juga mengikat globulin yang reaksinya terjadi secara perlahan-lahan, di mana alfa globulin akan bereaksi dengan BCG dan memberikan intensitas warna pada pembacaannya sehingga memberikan hasil terlalu tinggi pada kadarnya. Selanjutnya, metode BCP atau bromcresol purple. Metode ini merupakan standar emas atau gold standard untuk pemeriksaan kadar albumin. Prinsip metode ini adalah BCP mengikat albumin secara spesifik tanpa ada campur tangan unsur lain yang mengganggu dalam proses reaksi BCP tidak bereaksi dengan globulin. Metode ini lebih sensitif, linear, dan tepat dibanding dengan BCG. Pemeriksaan metode secara in vitro, kadar terendah yang dapat dibaca 0,06 gram per dl dan kadar tertinggi 8 gram per dl. Yang ketiga adalah presipitasi, yaitu menempatkan serum ke suatu kaloid yang cocok, atau reaksi kaloid emas, timol, cefalin kolesterol. Albumin mempunyai daya kelarutan yang berbeda-beda di dalam larutan dalam garam pekat. Normalnya sendiri albumin dan alfa globulin menstabilkan sistem ini. Kelebihan imunoglobulin merusak stabilitas sistem ini dan timbul presipitasi atau flokulasi. Yang keempat, HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Merupakan metode kromatografi yang menggunakan bahan kimia untuk mengidentifikasi dan memisahkan suatu campuran berdasarkan popularitasnya per satuan detik. Komponen dasar dari HPLC meliputi suatu reservoir, bahan pelarut pompa, injektor, kolom analitik, detektor, perekam, dan pembuangan sisa-sisa pemeriksaan. Metode ini merupakan metode rujukan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam metode ini adalah larutan penyangga di mana mempunyai pH yang stabil. Biasanya dipakai larutan sodium fosfat. Metode ini merupakan metode paling akurat untuk pemeriksaan zat kimia. Harga normal albumin dengan metode ini adalah 2,7 sampai 3,8 gram per dl. Selanjutnya, kesalahan dalam pemeriksaan albumin. Kesalahan dalam pemeriksaan kadar albumin dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti berikut. Yang pertama dapat terjadi karena tabung penyimpanan, yang kedua makanan atau gizinya, yang ketiga fungsi hati dan ginjal, dan yang terakhir penyakit yang menyertainya. Berikut tentang tinjauan protein total.
Protein total adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kadar total protein dalam tubuh seseorang, lebih tepatnya albumin dan globulin. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan kesehatan rutin atau check-up, atau jika pasien mengalami penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, sering lemas dan menunjukkan gejala yang mengarah pada gangguan hati dan ginjal. Yang kedua, metabolisme protein. Asam amino yang beredar melalui darah dan masuk ke dalam jaringan tubuh. Disintesis kembali menjadi protein. Keseimbangan antara sintesis protein dan katabolisme adalah suatu hal yang penting agar fungsi sel dapat dipertahankan. Katabolisme adalah jaringan lunak membutuhkan asam amino untuk memproduksi jenis protein yang sintesis asam amino diperlukan untuk membentuk senyawa penting lainnya dalam tubuh, seperti histamin, neurotransmitter, dan komponen nukleotida. Setiap asam amino yang tersisa 7 disimpan sebagai lemak atau dikonversi menjadi energi. Asam amino dapat diklasifikasikan sebagai esensial dan non-esensial. Berikut yang ketiga, fungsi protein. Menurut Ngili, protein memiliki fungsi-fungsi biologis sebagai berikut. Yang pertama, sebagai katalis enzim. Yang kedua, alat transport dan penyimpanan. Yang ketiga, fungsi mekanik. Yang keempat, sebagai pengatur pergerakan. Yang kelima, sebagai pelindung. Yang keenam, sebagai proses informasi. Selanjutnya adalah pemeriksaan protein total. Sampel pemeriksaan total protein adalah serum. Serum ini merupakan cairan bening yang dipisahkan dari sel-sel darah menggunakan sentrifuge. Cara memperoleh serum yaitu dengan siapkan sampel darah dan tampung dalam tabung dan biarkan selama 15 menit yang akan mengalami proses pemisahan atau pembekuan. Selanjutnya disentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit. Lapisan jernih kuning muda pada bagian atas merupakan bentuk serum, kemudian dipisahkan serum pada tabung lain. Metode pemeriksaan total protein. Yang pertama, santroprotein, yaitu larutan asam nitrat pekat ditambahkan dengan hati-hati ke dalam larutan protein. Setelah dicampur terjadi endapan putih yang dapat berubah menjadi kuning apabila dipanaskan. Kemudian reaksi yang terjadi ialah nitrasi pada inti benzena yang terdapat pada molekul protein. Reaksi ini positif untuk protein yang mengandung tirosin, fenilalanin, dan triptofan. Selanjutnya, metode JEDAL. Metode ini merupakan metode yang sederhana untuk penetapan nitrogen total pada asam amino, protein, dan senyawa yang mengandung nitrogen. Sampel didestruksi dengan asam sulfat dan dikatalisasi dengan katalisator yang sesuai sehingga akan menghasilkan amonium sulfat. Setelah pembebasan alkali yang kuat, amonia yang terbentuk disuling uap secara kuantitatif ke dalam larutan penyerap dan ditetapkan secara titrasi. Selanjutnya, metode pemeriksaan total protein yang ketiga yaitu metode Biuret. Larutan protein dibuat alkalis dengan N-alkohol, kemudian ditambahkan larutan CuSO4 encer. Reaksi pembentukan warna protein sering dipakai untuk menunjukkan adanya protein atau protein tertentu. Walaupun beberapa di antara reaksi-reaksi tidak spesifik karena beberapa zat lain dengan reagen yang sama memberikan hasil yang sama.
Selanjutnya pemeriksaan total protein menggunakan metode Buret. Prinsipnya yaitu ion kupri akan bereaksi dengan protein dalam suasana basah, membentuk kompleks berwarna ungu. Absorbansi kompleks ini sebanding dengan konsentrasi protein dalam sampel. Selanjutnya, metode pemeriksaan total protein yang keempat, yaitu metode spektrofotometri atau UV. Asam amino penyusun protein diantaranya adalah triptofan, tirosin, dan fenilalanin yang mempunyai gugus aromatik. Triptofan mempunyai absorpsi 11 maksimum pada 280 nanometer. Sedangkan untuk tirosin mempunyai absorpsi maksimum pada 278 nanometer. Fenilalanin menyerap sinar kurang kuat dan pada panjang gelombang lebih pendek. Absorpsi sinar pada 280 nanometer dapat digunakan untuk estimasi konsentrasi protein dalam larutan. Selanjutnya, metode pemeriksaan total protein yang kelima, yaitu reaksi Hopkins-Colt. Larutan protein yang mengandung triptofan dapat direaksikan dengan reaksi Hopkins-Colt yang mengandung asam giloksilat. Reaksi ini dibuat dari asam oksalat dengan serbuk magnesium dalam air. Setelah dicampur dengan reaksi Hopkins-Colt, asam sulfat dituangkan perlahan-lahan sehingga membentuk lapisan di bawah larutan protein. Beberapa saat kemudian akan terjadi cincin ungu pada batas antara kedua lapisan tersebut. Selanjutnya, kesalahan dalam pemeriksaan total protein. Yang pertama, ada pra-analitik. Pra-analitik ini merupakan kesalahan yang dapat mempengaruhi hasil sebelum spesimen pasien diperiksa, seperti pada sampel dan kondisi sampel. Yang kedua, ada analitik. Analitik ini merupakan kesalahan yang dapat mempengaruhi hasil pada saat proses pengukuran, seperti pada saat prosedur pemeriksaan, pada saat kompetensi petugas, ada kesalahan pada reagen, alat, dan kondisi lingkungan. Dan yang terakhir, pasca analitik merupakan kesalahan yang terjadi setelah proses pra-analitik dan analitik setelah dilakukan, seperti verifikasi hasil dan penyerahan hasil. Terima kasih, mungkin itu saja penjelasan kelompok kami tentang pemeriksaan protein, albumin, dan protein total. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.